atau mengobati bakhil. Ada cara, yakni ilmu dan amal. Sekarang kita kalau apa yang kita lakukan terhadap harta benda kita. Jadi begini, harta itu baik dari satu sisi dan buruk dari sisi yang lain. Seperti digambarkan Imam Ghazali seperti ular. Ular itu diambil, dimanfaatkan oleh tukang suwuk. Diambil apanya? Penawar racunnya. Berarti baik, bermanfaat. Tapi orang yang ghafil, orang yang apa tadi maknaku, orang yang ceroboh itu mengambil ular dengan ceroboh, ya akhirnya malah dipatok ular, diapanya, digigit ular dan terkena racun ular itu tanpa dia sadar. Yang satu dapat penawar racun, yang satu justru kena racunnya ular. Dunia harta seperti itu. Dia bisa baik bagi seorang dan buruk bagi orang lain. Nah, supaya tidak buruk, lakukan 5 hal berikut ini. Khamsu wadhaif. Yang pertama, menyadari apa tujuan harta diciptakan. Kenapa Allah menciptakan harta benda itu, tahu apa tujuan harta diciptakan, harta diperoleh, harta dijaga, dan tahu batas mana dia harus dia simpan dan batas mana dia lepaskan. Berarti kudu ngerti dhisik, ya'rif maksudal mal dan ya'rif qadrul hajah. Nek gak ngerti, ya kaya ulo mau, harus kita tahu ular ini apa, punya karakter seperti apa dia. Ular itu licin, gini-gini, harus kita kenali dulu ular itu sebelum kalau ingin mendapatkan penawar racunnya. Yang kedua, memperhatikan apa sumber pemasukan harta. Harta itu kita dapatkan dari mana? Ya harus menghindari yang haram, ya haram murni atau haram kebanyakan, mayoritasnya haram, seperti hartanya pejabat, sultan pada masanya. Yang makruh juga harus yang makruh yang bisa mengganggu kehormatan. Contohnya hadiah mirip-mirip suap, sowanan-sowanan dari orang yang punya kepentingan. Nah ini tidak bisa dibuktikan ini suap, disidik, diselidik, ya gak suap, tapi secara moral ini mengikat. Itu. Nah yang gini-gini itu apa? Qadhihah fil muru'ah, kehormatan kita jadi terganggu. Apalagi yang ngemis, meminta-minta, itu juga jelas mengganggu muru'ah. Nah yang seperti ini jadi yang kedua, menghindari pemasukan yang haram, yang mayoritas, yang sebagian haram, yang berbau suap menyuap dan ngemis. Ini pemasukan. Nah sekarang yang ketiga apa? Ukuran. Nah, jadi kita itu harta kita itu kita ukur seberapa kebutuhan kita. Kita itu jangan sampai tidak sadar aku itu butuh piro, akhirnya terlalu banyak kita dapatkan atau terlalu sedikit karena kita tidak punya RAB, anggaran apa? Anggaran belanja pengeluaran, anggaran belanja dan pengeluaran kudu ngerti. Tapi wong ora, wong mbut gawe iku nek iso sak sugih-sugih ngono to. Nah, itu berarti keliru itu. Jadi prinsipnya
Tidak begitu. Menurut Imam Ghazali, kita menyadari kebutuhan kita itu berapa sih, nah itu. Sehingga nanti kalau melebihi kebutuhan itu, ya kita berhenti, tidak kok malah ini kesempatan menumpuk harta. Yang ketiga itu, jadi selama dia ke arah yang minimalis, kekayaannya dia ukur secara minimalis berdasarkan kebutuhannya, maka itu benar. Karena apa? Ada level harta itu yang kita miliki itu, target dari harta kita itu ada yang adna minimalis, ada yang sedang ausat, dan ada yang a'la target tinggi. Kalau melewati target itu, target minimalis, bahkan melewati a'la, itu nanti berarti jatuh ke jurang yang tidak punya dasar, yang tidak terukur dasarnya. Itu yang dimaksud bahwa orang sekali berburu dunia itu tidak akan berhenti, karena dunia itu ya terus menuntut dia untuk menggali terus menerus, serba kurang, tidak akan pernah ada batasnya. Nah, jadi nomor satu apa tugasnya, yakni apa? Tahu tujuan harta itu diciptakan. Yang kedua apa? Mengontrol pemasukan, sumber pemasukan. Yang ketiga, ukuran yang perlu kita miliki. Ngono. Gak tahu mikir kabeh akhirnya bras sing kakehan harta lupa diri, sing miskin si fakir itu gelo mbut gawe yahune ra nglumpuk-nglumpuk, ya itu. Arabiatu utawi